Ini sudah ada salah satu contoh eh, apa namanya rangka baja yang sudah eh, terdapat suatu beban-beban atau gaya-gaya luar, yaitu ada P1 sebesar 3 ton ke arah vertikal arah bawah, lalu ada P4 yang sama dengan arahnya yaitu vertikal ke arah bawah dengan nilai 9 ton, lalu ada beban horizontal yaitu P2 yaitu 6 ton, dan terakhir ada beban P3 ini 7 ton. Langkah-langkah yang perlu kalian selesaikan terlebih dahulu adalah kalian menggabungkan beban-beban yang arahnya sama, yaitu ada P4 di sini dan P1. Arahnya itu sama, yaitu di sumbu vertikal, sumbu koordinat Y. Secara gambarannya gini aja, misalkan ada beban seperti ini, kalian satukan dulu beban-beban ini, dua ini. Jangan langsung kalian cari resultannya secara keseluruhan. Karena ketika kita mengerjakan kremona, misal ada suatu batang seperti ini, ada gaya yang ke sana, diagonal. Kalian juga harus mencari resultan gaya-gaya diagonal ini terlebih dahulu. Setelah itu, baru misal ada gaya yang secara horizontal, baru kalian pasangkan dengan gaya yang horizontal ke sini. Gambarnya seperti itu. Eh, dan langkah-langkah untuk mau mencari resultan suatu gaya yang arahnya sama, yaitu arah vertikal itu, ada caranya tersendiri. Kalian bisa langsung mengikuti ini aja. Di sini skalanya saya buat 10 mili, karena ini satuan mili. 10 mili itu 1 ton. Jadi misalkan 3 ton dikalikan 10 saja, panjangnya 30 mili. Seperti itu. Jangan lupa skala itu sangat penting dalam mencari perhitungan metode Cremona seperti ini. Oke, langsung saja. Eh, Pertama-tama kalian gabungkan dulu gaya-gaya yang arahnya vertikal. Ini ada P1 dan ada P4. Kalian copy saja di sini. Kita gabungkan. Kita gabungkan. Setelah kalian gabungkan, karena ini kan satu linear garis, yaitu sumbu vertikal, kalian gabung menjadi satu kesatuan garis. Lalu langkah kedua, kalian bebas mau menaruh di titik mana untuk menjadi acuan perhitungan resultan. Kalau saya lebih mudahnya, kita ambil di ujung sini aja, agak lurus ke sini. Lalu kita gabungkan ujung-ujung dari dua gaya tersebut. Nah, dari sini kita gabungkan ke sini. Lalu kita gabungkan ujung ini ke sini. Oke, sudah dapat. Ini yang namanya garis bantu atau garis maya untuk menentukan nilai resultan daripada gaya yang ada di sumbu vertikal. Kita bisa beri nama ini, tapi jangan aja. Plus. Kita beri nama garis yang paling atas, yaitu garis satu. Terus ada garis kedua dan garis ketiga. Nah, setelah kita mencari resultan daripada gaya-gaya ini yang searah, kita terlebih dahulu eh, membuat garis maya, yaitu garis
yang tegak lurus atau garis yang satu linear, sorry, terhadap arah beban. Kita XL aja, karena nantinya beban-beban resultan ini akan kita pasangkan di antara garis maya ini. Oke, ini adalah yang panjang ini adalah garis maya untuk membantu kita dalam menentukan arah resultan dan nilai besarnya resultan di sumbu vertikal. Langsung saja kita copy yang sudah kita kerjakan tadi, yaitu memasangkan satu atau dua atau lebih beban-beban yang mengarah ke sumbu vertikal. Kita tinggal copy aja. Dalam pemasangan ujung, kita pasangkan ke ujung sini. Kita extend aja dulu, atau fillet. Pada intinya dalam penggambaran ini adalah eh, beban-beban yang sudah kita pasangkan, garis-garis yang sudah kita dapati, garis 1, 2, 3, kita masukkan ke dalam dua garis maya di antara beban-beban yang kita pasangkan, antara beban P4 dan P1. Lalu ada garis 2, kita pasangkan di pertemuan ini. Kita extend lagi, lalu kita pasangkan garis yang terakhir, kita copy, kita pasangkan di sini. Oke, sekarang sudah jadi, eh, garisnya menjadi seperti ini, dan nilai resultannya nanti ada di antara titik pertemuan atau persilangan garis pertama ini dan garis terakhir, garis ketiga. Namun perlu kita koreksi, dalam menggabungkan atau mencari resultan beban yang satu arah, kita harus menggunakan secara logika saja. Ini sepertinya mungkin ada kekeliruan dalam pemasangan beban. Dalam pemasangan beban yang ini antara P4 dan P1 harusnya lebih dulu P1. Karena secara logika aja ya, ini kalau kita masukkan resultan ini kan nilai resultannya kan ada 9 ton ditambah 3 ton, artinya ada 12 ton di sini, di titik pertemuan ini. Resultannya terjadi ke sini, ke arah bawah. Tapi secara logika itu gak mungkin, karena apa? Di sebelah kanan, ini beban P1 adalah 3 ton, sedangkan di kiri, P4 adalah 9 ton. Harusnya secara logika, ketika beban lebih besar, maka resultan gaya dari penggabungan beban itu akan mengarah ke nilai yang lebih besar. Sebagai contoh seperti ini, saya gambarkan. Hmm, di sini ada beban nilainya 7 ton misalkan, 7 ton. Lalu di sini ada beban nilainya 1 ton. Nah, ketika kita menggabungkan dua beban ini, secara logika itu pasti akan resultannya pasti akan jatuh, atau titik temu resultan pasti akan lebih dekat dengan beban yang terbesar, yaitu di sini, arahnya ke sini. Oke, mudeng ya. Karena memang kadang ketika kita mencoba untuk menggabungkan beban-beban, kadang mengalami beberapa kekeliruan. Kadang bisa kita dahulukan P1 ataupun P4. Namun secara logika ketika ada beban, ya misalkan sama hal seperti reaksi perletakan, ada senjata roll di sini, ada misalkan 1 ton, ya otomatis untuk reaksi perletakan, nilai dari
ini ada A, ini ada B. Nilai dari reaksi perletakan di titik A itu pasti lebih besar daripada di B. Karena apa? Karena beban 1 ton ini atau resultan beban itu lebih dekat dengan titik A, sehingga reaksi perletakan atau perlawanan dari suatu titik perletakan itu akan lebih besar ketika beban itu cenderung lebih dekat dengan titiknya. Artinya misalkan ada reaksi perletakan, di sini ada RA dan di sini ada RB, otomatis misal di sini jaraknya 2 meter, misal ke sini ada 4 meter, otomatis nilai daripada RA itu adalah 4 per total panjang ini per 6, 4 per 6 ton atau 2 per 3 ton. Sedangkan di RB itu nilainya berarti 2 per 6, lebih kecil, atau 1/3 ton. Seperti itu. Secara gambaran seperti itu. Karena beban yang bekerja itu resultannya pasti akan lebih besar nilainya ketika mendekati di titik perletakan. Sama halnya seperti ini tadi. Ini nggak mungkin ketika resultannya itu terjadi di sini, karena di sini tuh lebih dekat dengan beban yang lebih kecil. Caranya gimana untuk mengatasi ini? Ya kalian harus merubah garis ini. Bisa kita rubah ini, kita move aja ya. Kita move beban yang semulanya P4 di atas kita jadikan di bawah. Seperti ini. Kita jadikan di bawah. Lalu kita pasangkan ulang seperti tadi. Kita bikin garis bantu di sini. Kita pasangkan lagi di ujung ketemu ujung. Kita beri nama garis 1, ini garis 2, dan ini garis ketiga. Nah, setelah itu kita kembalikan ke sini lagi, ke garis bantu maya kita. Pasangkan seperti tadi. Tinggal di copy, kita pasangkan di sini. Tuh, kita extend. Terus garis kedua, kita pasangkan di sini. Kita extend juga. Lalu ada garis ketiga, kita copy lagi. Kita pasangkan di sini. Nah, otomatis titik pertemuan resultannya itu ada berada di titik sini. Lalu kita pasangkan saja, masukkan ini ada resultan. Resultan artinya jumlah keseluruhan beban-beban yang bekerja di garis tersebut. Kita copy aja ini. Sorry. Kita copy di sini. Nah, kita beri warna yang berbeda supaya tidak bingung. Ini yang dinamakan dengan resultan vertikal atau hasil penggabungan beban yang mengarah ke sumbu vertikal. Kita beri nama R vertikal. Oke, setelah kita dapat R vertikal dengan panjang tadi 9 ton ditambah 3 ton, karena beban yang bekerja itu ada 9 ton dan 2 dan 3 ton, otomatis jumlahnya adalah 12 ton. Kita bebas setelah ini mau menggabungkan beban resultan vertikal ini ke sumbu horizontal maupun ke diagonal. Bebas kalian mau pilih mana dulu, tapi eh, dilihat dari gambar ini lebih mudahnya kita gabungan ke sumbu horizontal dulu.
Oke, kita sambungkan ke sumbu yang beban P2 yaitu 6 ton. Caranya gimana? Kita sama seperti tadi, kita pertemukan. Setelah kita mencari resultan vertikal, kita pertemukan titik ini, R vertikal, ke R horizontal, ke P2. Jadi kita butuh garis bantu lagi. Kira-kira kita bedakan. Kita luruskan bertemu supaya titik atau sumbu R vertikal ini bertemu atau berpotongan dengan sumbu dari beban horizontal. Nah, pertemuannya terjadi di sini. Sehingga kita bisa langsung menggabungkan atau kita mengkopas beban ini. Nilai 6 ton. Kita cek dulu apakah ini benar 6 ton. Berarti 60. Ya, benar-benar. Kita copy untuk menggabungkan beban P2 terhadap beban atau resultan vertikal. Kita copy, kita pasangkan di titik pertemuan atau titik perpotongan daripada beban tadi di sini. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan potongan ini, kalian hanya perlu mengkopas saja atau mengcopy daripada beban-beban yang sudah kita pasangkan. Ini kita copy di ujung sini. Lalu beban yang horizontal ini juga kita copy. Kita pertemukan di ujung sini supaya terbentuk poligon atau bangun datar tertutup, poligon tertutup. Hasilnya seperti ini. Lalu kemana arah beban dan nilai bebannya? Kita bisa buat warna yang berbeda supaya tidak bingung. Kita bikin garis dari sini, dari ujung pertemuan tadi, titik tadi, ke ujung sini. Jadi kita copy dulu supaya tidak bingung arahnya. Kita copy di sini. Yang ini kita copy di sini. Nah, kita tarik garis dari pangkal ke ujung, dari pangkal pertemuan. Kan di sini tadi pangkalnya ya. Kita tarik sampai ujung sini. Kita line garis dari sini ke sini. Oke. Ini adalah resultan kedua kita. Kita bisa beri nama di sini yaitu R2 atau resultan kedua. R2. Oke. Warnanya kita samakan saja kuning. Nah, oke ya. Arahnya kemana? Ya arahnya ke bawah, ke kiri bawah, diagonal ke sini. Karena titik pertemuannya ada di sini. Ini adalah resultan kedua yang garis warna kuning. Nilainya berapa? Tinggal kita ukur saja dari sini sampai sini. Nilainya yaitu 134,16 mili. Kita bagi 10 artinya 13,416 ton. Setelah kita mendapatkan
R2 ada beban yang perlu kita gabungkan lagi, kurang satu, yaitu beban P3 ini. Beban P3 yang nilainya 7 ton. Caranya gimana? Ya sama seperti tadi. Intinya kita menggabungkan supaya garis P3 ini berpotongan dengan garis R2. Kita bisa langsung gambarkan saja supaya mereka berpotongan. Kita extra line saja. Extra line dari sini sampai ini kita extra line. Kita temukan garis P3 ini, beban P3, sampai bertemu dengan sumbu maya garis batu R2 ke bawah ya, biar ketemu di sini, sekitar sini. Oke, kita bisa langsung extra line juga supaya bertemu. Langsung kita bisa kopikan saja caranya tadi seperti yang sebelum kita lakukan. Kita copy. Bentar ya, nggak ikut nyampur. Nah, oke, kita copy. Kita move saja karena sudah kita copy. Kita move beban P3 ini ke titik potongan tadi ke sini. Di sini. Oke. Sama halnya kita copy tadi beban R2 yang sudah kita cari. Karena saya pisahkan dulu biar gak bingung. Kita gabungkan di titik garis potong ini. Nah, ini sudah belum? Oke, udah ketemu. Selanjutnya apa? Ya sama kayak tadi. Kita copy-copykan garis-garis ini supaya terbentuk bangun ruang seperti tadi. Lalu kita tarik dari pangkal ke ujung. Ini ada P3 dan ini ada R2. Kita copy lagi saja garis ini. Kita temukan ke ujung ini. Nah, dan kita copy ini. Kita pasangkan, kita tarik ke ujung sini. Nah, oke. Otomatis dia akan bertemu di sini dan tepat pas di sini karena memang eh, secara grafis ya seperti itu. Kalau kalian mengcopy antara dua garis ini dan tidak bertemu, artinya ada yang salah. Atau mungkin dalam eh, mengcopy sebuah garis ukurannya tidak sama ataupun skalanya berbeda dan lain sebagainya. Oke, lalu setelah ini apa? Ya sudah sama kayak tadi. Kita tarik dari pangkal ini, titik garis pertemuan ke ujung pertemuan ini. Paham ya? Biar nggak bingung kita copy lagi aja ini. Oke, arahnya ke atas. Lalu ada arahnya ke kiri bawah. Ke sini. Nah, ini kita potong saja atau kita trim supaya nggak bingung kalian. Kita potong saja. Oke, seperti sudah.
selesai. Lalu tinggal kita tarik garis dari pangkal ini, titik pertemuan tadi antara ungu dan kuning ke ujung pertemuan gaya ini. Kita langsung saja beli warna yang berbeda, mungkin warna warna ini. Tarik dari sini ke sini. Nah, setelah itu, setelah dan arahnya ke bawah, arahnya ke bawah ke sini. Oke, kita hapus saja biar enggak supaya tidak. Nah, arahnya ke bawah, kita beri nama dengan R total karena semua beban yang sudah kita gabungkan menjadi satu dinamakan R total atau resultan total. Diberi nama R total. Nah, setelah ketemu R total, kita langsung ukur saja nilai daripada R total ini berapa dari sini sampai sini. 67,94 artinya resultannya 6,794 ton karena tadi skalanya adalah 10 mili 1 ton. Karena ini nilainya 67,94, kita dibagi 10, nilainya 6,794 ton. Oke, sudah selesai. Untuk mencari resultan, kita tinggal mencari reaksi perletakan. Caranya gimana? Sama prinsipnya seperti tadi. Kita tinggal gabungkan ini, R total ini, untuk bertemu dengan eh, roll terlebih dahulu. Karena apa? Karena perletakan roll itu hanya bisa eh, menahan atau menerima beban dengan arah vertikal saja. Ya, jadi roll ini dia hanya mampu menerima beban dari arah vertikal. Sedangkan sendi itu bisa horizontal dan vertikal. Makanya kenapa dalam mencari resultan atau mencari reaksi perletakan kita utamakan ke roll terlebih dahulu. Oke, sekarang mungkin coba kita buat garis batu maya untuk memudahkan. Kita bikin extra line lagi. Kita bikin extra line di perletakan roll di sini. Oke, kita extend atau kita fillet panjangkan garis R total ini supaya bertemu dengan garis maya yang warna biru atau garis maya roll. Oke, mungkin ini kita hapus saja biar nggak bingung. Yang warna ungu dan kuning. Nah, oke, kita extend saja. Rupanya bertemu dengan garis warna biru ini, garis maya roll. Oke, sudah bertemu di sini. Setelah apa namanya garis bantu R total ini dipertemukan dengan garis maya roll bertemu di sini. Lalu kita pertemukan garis titik pertemuan roll dan R total ini ke sendi di sini. Oke, kita
garis saja langsung dari sini ke sini, ke sorry ke sendi di sini. Oke, ini sudah jadi. Eh, yang warna biru adalah garis untuk roll, dan warna ini adalah R total, dan yang hijau adalah RA atau sendi. Lalu kita gabungkan semua gaya ini, kita copy, kita pindahkan ke sini untuk mencari reaksi perletakan. Oke, yang warna ini adalah R total. Ingat prinsipnya, R total itu tidak boleh berubah nilainya. Ya, R total tidak boleh berubah nilainya. Di sini nilainya ada 67,94 mili, yaitu 6,794 ton, karena satuan tadi skalanya 10 mili adalah 1 ton. Ingat prinsipnya, R total tidak boleh berubah nilainya, dan sumbu ataupun sudut kemiringan R total itu tidak boleh berubah. Sama saja dengan sudut di sendi. Artinya sudut ini di sendi, dia tidak boleh berubah. Langsung saja kita pasangkan semua garis-garis ini supaya membentuk segitiga tertutup ataupun poligon tertutup. Oke, sekarang kita karena nilai R total tidak boleh berubah, sehingga saya gambarkan ulang saja di sini. Ini adalah R total. Kita pasang di sini. R total. R total R ke ke- Oke, ini R total arahnya ke bawah, lalu kita gabungkan sesuai kesepakatan atau sesuai prinsip. RA ini yang hijau, nilainya tidak boleh ataupun sudutnya tidak boleh berubah. Kita langsung pindahkan saja, sehingga dalam menggabungkan garis-garis ini supaya mendapatkan nilai reaksi peletakan, setelah R total dipasangkan, lalu kita masukkan eh, garis daripada sendi. Kita pasangkan arahnya ke bawah seperti ini. Terus ini D-nya supaya membentuk poligon tertutup. Oke, di sini. Oke. Lalu kita terakhir pasangkan RV, yaitu garis roll di sini. Oke. Lalu potongan ini kita tidak perlu, kita trim saja. Oke. Ini sudah jadi. Kita langsung masukkan ke sini aja. Ini adalah gaya-gaya yang sudah kita cari tadi dan arah-arahnya. Lalu tinggal eh, kita gabungkan gaya-gaya ini dengan beban-beban luar supaya mengecek bahwa perhitungan kita apakah sudah benar atau belum. Caranya gampang, kalian tinggal eh, memasukkan ini, beban-beban ini pada RA dan RB, dan beban-beban luar yang bekerja ada P1, P2, P3, dan P4.
Langsung saja ada RA, ini kita copy. RA arahnya ke atas, RA kita taruh di sini misalkan. Nah, ini adalah RA arahnya ke atas. RA ke atas ke sana. Lalu, nah, kalian dalam menentukan beban mana dulu yang ingin dipasangkan, ingat eh, kita pemasangan beban itu searah jarum jamnya. Ada RA, lalu ada R2 di sini. Sorry, ada P2 di sini, lalu ada P1, lalu ada P3, lalu ada RB, dan terakhir ada P4. Jadi searah jarum jam dari sini dari RA, terus ada P2, terus P1, P3, RB, lalu P4. Kita sudah memasangkan ada RA di sini, nilainya 9,273 ton. Lalu kita pasangkan ini P2 arahnya ke kiri. Di sini P2. Lalu setelah P2 ada beban P1 arahnya ke bawah. Itu 3 ton. Kita pasangkan setelah P2 di sini 3 ton. Setelah itu, setelah ada P1 3 ton, ada P3 7 ton. Arahnya ke sana kanan atas. Kita pasangkan P3 setelah P1. Berarti di sini. Di sini. Arahnya ke atas. Lalu setelah ada P3, ada RB. Arahnya ke bawah. Tadi kan kita sudah nyari toh reaksi perletakan RB ke bawah. Kita pasangkan copy RB. RB. Ada RA, ada P2 ke kiri, ada P1 ke bawah, terus ada P3 ke kanan atas, terus ada RB ke bawah. Ini di atas ada P3 nilainya 7 ton. Oke, terus setelah RB terakhir setelah RB ada P4 ya ke bawah nilainya 9 ton. Oh, kita pasangkan, kita kompas dari sini aja. Ada P4. P4. Kita pasangkan setelah RB di sini. Nah, sudah. Artinya ketika titik awal yaitu RA, terus ada beban-beban luar yang bekerja dan RB, dan berakhiran di titik sini ada beban P4. Artinya perhitungan kita sudah benar karena sudah menutup. Artinya poligon tertutup dari RA ke atas, terus ada P2 ke kiri, ada P1 ke bawah, P3 ke kanan atas, ada RB ke bawah, dan
P4 ke 9 berakhir di sini, di pangkal dan ujungnya di sini bertemunya. Artinya perhitungan kita sudah benar, sudah oke dalam mencari reaksi peretakan dan penggabungan beban-beban luar ini bersama dengan reaksi perletakan itu sebagai acuan nantinya kalian mencari nilai-nilai aksial gaya batang di kerangka batang ini. Oke, seperti itu aja mungkin penjelasan dari saya. Eh, Sampai sini sudah terlalu lama videonya. Mungkin nanti untuk mencari gaya-gaya batang saya bisa bahas di lain video. Eh, Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.